Halo, selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas tentang bentuk akar. Ini materi yang pertama ya. Kita akan membahas dulu definisi dari akar kuadrat dan akar pangkat n ya. Nah, yang pertama akar kuadrat. Akar kuadrat ditulis seperti ini. Akar A sama dengan B jika B dikuadratkan sama dengan A ya. Dengan syarat, ada syaratnya di sini. A ini harus lebih dari sama dengan 0, berarti bukan bilangan negatif ya. Kemudian B-nya juga tidak negatif ya. Tidak negatif. Nah, contohnya seperti ini. Contoh akar 4. Nah, akar 4. Akar 4 berarti kita cari bilangan yang dikuadratkan hasilnya adalah 4. Jawabannya adalah 2 ya. Karena 2 kuadrat itu 4. 2 kuadrat itu berarti 2 kali 2 ya. Sama dengan 4. Berikutnya akar 25. Akar 25 itu adalah 5 ya. Karena 5 kuadrat itu sama dengan 25. 5 kali 5 sama dengan 25. Ingat 5 kuadrat itu 5 kali 5. 2 kuadrat itu 2 kali 2. Kemudian akar 100. Nah, nanti cari bilangan yang dikuadratkan hasilnya 100. Hasilnya 10 ya. Nah, 10 kali 10 itu adalah 100. Ya. Itu bukan sifat definisi dari akar kuadrat ya. Nah, perhatikan ini. 2 kali 2 sama dengan 4. Berarti yang ini kali ini sama dengan ini. Ini kali ini sama dengan ini. Ini kali ini sama dengan ini. Nah, sekarang contoh lainnya. Negatif 2 kali negatif 2 hasilnya juga 4 ya. Berarti kita bisa menulis seperti ini. Akar 4 itu sama dengan negatif 2. Nah, perhatikan di sini. Untuk akar kuadrat ada syaratnya ya. Yang di sini lebih dari sama dengan 0, benar. Nah, yang di sini tidak negatif. Berarti dia harus positif atau 0. Ya. Nah, sedangkan yang di sini hasilnya adalah negatif ya. Walaupun di sini benar ya, dikuadratkan, yang ini dikuadratkan hasilnya 4. Tapi ada syaratnya, di sini tidak boleh negatif. Berarti ini tidak benar, salahnya. Contoh lainnya adalah negatif 3 kali negatif 3 sama dengan 9. Kita tidak boleh menulis negatif 9 itu sama dengan negatif 3. Padahal negatif 3 kali negatif 3 kan 9 ya. Ya, ini juga negatif 2 kali negatif 2 sama dengan 4. 5 kali 5 sama dengan 25. Yang ini tidak memenuhi definisinya ya. Definisinya di sini harus tidak negatif. Yang di sini tidak negatif, sedangkan ini negatif, berarti ini juga salah. Seperti itu ya definisi untuk akar kuadrat. Nah, sekarang kita bahas akar pangkat n. Akar pangkat n dari A itu sama dengan B jika B pangkat n sama dengan A. Contoh ya. Contoh, kita punya akar 8 misalkan. Akar pangkat 3 dari 8. Hasilnya adalah 2 ya. Nah, 2 pangkat 3 sama dengan 8, seperti itu. Nah, berikutnya akar pangkat 3 dari 27. Nanti kita cari suatu bilangan yang dipangkatkan 3 hasilnya 27. Jawabannya adalah 3 ya. Seperti itu. Berikutnya akar pangkat 4 misalkan dari 16. Berarti hasilnya adalah
Nah, berarti kalau akar pangkat 4 di sini, berarti kita cari suatu bilangan yang dipangkatkan 4 hasilnya 16. Kalau ini cari suatu bilangan yang dipangkatkan 3 hasilnya 27. Cari suatu bilangan yang dipangkatkan 3 hasilnya 8. Yang ini berarti cari suatu bilangan yang dipangkatkan 4 hasilnya adalah 16. Jadi jawabannya adalah 2 ya. Karena 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16. Gampang ya. Nah, tapi di sini ada beberapa syaratnya. Yang ini syaratnya adalah harus bilangan negatif. Yang ini ganjil. Kemudian yang kedua yang ini tidak negatif. Yang ini juga tidak negatif A-nya. Nah, di sini ada syarat A-nya tidak negatif, B-nya tidak negatif. Di sini N-nya ganjil, di sini harus negatif. Contoh yang ini gampang. Akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. Karena apa? Karena 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8 kan? 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, coba kita amati yang ini. 2 negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Itu hasilnya berapa? Negatif 8. Kalau kita ubah ke bentuk akar seperti ini, kalau yang ini kita ubah menjadi akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. Kalau yang ini berarti akar pangkat 3 dari negatif 8 sama dengan 2. Negatif 2 ya. Nah, yang ini benar atau salah? Yang ini kan sudah benar ya. Kalau yang ini kita cek definisinya. Ini akar pangkat 3, berarti kita bisa gunakan yang di atas ya, ganjil. N-nya ganjil. Nah, syarat yang berikutnya adalah di sininya negatif, benar ya, negatif. Di sini ganjil, sini negatif. Yang B-nya bebas. Jika B pangkat N, berarti yang di sini dipangkatin 3 hasilnya ini, benar ya. Ini kali ini hasilnya ini, benar. Berarti yang ini benar. Itu gunanya syarat ganjil dan negatif ini. Nah, sedangkan untuk yang ini kita bisa gunakan yang di bawahnya ya. Ini tidak negatif, A-nya benar tidak negatif. Kemudian di sini tidak negatif juga, benar tidak negatif. Dan hasilnya kalau ini dipangkatkan 3 hasilnya 8, kita bisa gunakan yang di bawah ya. Yang ini khusus untuk A-nya negatif, kalau ini khusus untuk A-nya tidak negatif. Nah, kita perhatikan contoh yang lain. Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 itu hasilnya adalah 16 ya. Negatif 2 kali negatif 2 hasilnya 4 kali negatif 2 negatif 8 kali negatif 2 16. Nah, menurut definisi akar berarti ini bisa kita tuliskan sebagai 16. Ini sebanyak 4 kali, berarti di sini angka 4 sama dengan berapa? Sama dengan negatif 2 kan, seperti itu ya. Akar pangkat 4 dari 16 adalah negatif 2. Sedangkan di sini kita cari tadi akar pangkat 4 dari 16 adalah 2. Nah, kenapa di sini ada dua jawaban yang berbeda? Nah, kita perhatikan sifatnya di sini. Ini pangkatnya, akar pangkatnya adalah 4 ya. Berarti bukan ganjil, kalau kita gunakan yang ini ya. Perhatikan di sini. Di sini A-nya tidak negatif, benar. B-nya tidak negatif. Nah, ini B-nya melanggar ya. Ini seharusnya tidak negatif. Ya. Walaupun yang ini benar.
B pangkat N sama dengan A. Yang ini dipangkatkan 4 sama dengan 16 benar ya. Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sama dengan 16 benar. Tapi yang salah adalah B-nya ini, tidak negatif. Serasa jelas ya, yang ini berarti salah ya. Ya, karena melanggar definisi yang kedua ini ya. Baik, cukup sekian untuk pertemuan pertama tentang bentuk akar. Selamat pagi.